Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan hektar sawah gagal panen akibat tertimbun tanah dari proyek jalan tol. Dua residivis kasus pencurian ditembak polisi. Mahasiswa berontak diperiksa polisi saat terjaring razia lalu lintas. Seperti inilah kondisi persawahan di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Puluhan hektar sawah gagal panen karena tertimbun tanah yang dihanyutkan air sungai. Kondisinya semakin parah saat hujan karena air membawa lebih banyak tanah urukan. Padi yang seharusnya jadi sumber pendapatan warga terbuang percuma dan merugikan petani hingga puluhan juta rupiah. Sawah mereka juga tak bisa lagi diolah karena tertimbun. Menurut warga, kerusakan ini disebabkan pembangunan jalan tol yang melintasi daerah mereka. Pekerja mengeruk tanah untuk pondasi jalan tol. Sisa urukan dibuang begitu saja di pinggir sungai. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke kontraktor dan pemerintah kabupaten. Namun laporan tersebut tak diindahkan. Tidak bisa untuk nanam padi, tidak bisa. Jadi otomatis ekonomi masyarakat habis akibat dari dampak dari jalan tol yang pasirnya menimbun sawah. Ini permasalahannya ini imbas dari erosi dari pengerjaan trase tol yang sedang dikerjakan hari ini. Ini sepadannya ini kan tanah masyarakat yang artinya tidak termasuk dalam trase ini. Jika ini dibiarkan, maka ratusan hektar sawah yang akan dilalui jalan tol Padang Pekanbaru, ruas Padang Sicincin, akan terdampak dan bernasib sama. Sejatinya, pemerintah Padang Pariaman harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya untuk melindungi petani sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. ...108 murid SMA Negeri 1 Kampus 2 Ulakarang terpaksa belajar di teras Kampus 1 di Lolong Belanti Padang Rabu pagi karena ketiadaan ruang kelas cadangan. Murid-murid ini enggan balik ke Kampus 2 di gedung bekas SMA Bunda, Jalan Ulakarang karena fasilitas sekolahnya yang tidak memadai. Di Kampus 1 ini, kepala sekolah menyediakan 2 ruang laboratorium yang belum terpakai untuk ruang kelas sementara. Satu lagi menggunakan ruang laboratorium komputer pada hari-hari tertentu. Namun, karena belum ada izin dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, maka pemakaian 2 ruang kelas cadangan tersebut belum bisa dilakukan. Di sini yang tersedia sebenarnya lokal, yang betul-betul untuk lokal, itu tidak ada. Yang ada labor komputer 2 ruang yang belum kita manfaatkan. Karena sesuai dengan kalender pendidikan kita bahwa labor itu belum kita gunakan lagi sampai sekarang, 2 rondan. Hanya saja, Dinas Pendidikan menginginkan murid-murid SMA 1 Kampus 2 kembali belajar di Kampus 2 sembari menunggu keputusan lebih lanjut. Ya kalau kita kan berharap dan menghimbau nih, kita memang sangat berharap anak-anak kita belajar normal gitu. Ya karena kalau seperti ini kan dirugikan anak-anak kita. Gimana pun pasti pembelajaran terganggu. Gitu. Ya, karena kita juga sudah melihat tadi kan, ya tidak seperti yang kita harapkan lah dalam pembelajaran. Ya kalau harapan kami ya bagaimana anak-anak kita ini bisa
belajar dulu di kampus 2 sambil menunggu nanti ya penyelesaian masalahnya. Komisi 5 DPRD Sumatera Barat yang membidangi pendidikan juga meninjau SMA Negeri 1 Kampus 1 tersebut dan menilai ada 2 ruangan yang bisa digunakan untuk sementara waktu. Yang untuk bisa pindah ke SMA 1 Kampus 1. Nah, kita tuh ingin cek keberadaan sampai keberadaan lokal yang mungkin kita carikan solusi awal dulu supaya itu tidak berkembang nanti. Nah, dari hasil Bapak tuh ada 2 lokal mungkin yang bisa kita manfaatkan. Di satu sisi anak-anak kita yang ada di kampus 2 itu ada 3 lokal. Kasus ini mencuat karena 108 siswa SMA Negeri 1 Kampus 2 Ulakarang enggan belajar di kampus tersebut karena ruang kelas yang sempit, tidak ada sarana olahraga, dan tidak ada laboratorium untuk praktikum. Mereka kemudian mengadu ke DPRD Sumatera Barat, minta dipindahkan ke Kampus 1 di Lolong Belanti. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Nama pemadam. Dia mati lah ilah mati apa awak? Mati lampu awak. Pedagang Pasar Taram Kabupaten 50 Kota, sekitar 10 km dari kota Payakumbuh, histeris saat melihat asap membumbung tinggi dari sebuah toko yang menjual bahan bangunan. Oh, dia lama lotu. Dia lebih melotu di dalam deh ha. Dia lebih meledak di dalam itu dia kolang. Kolang boy. Teriakan histeris salah seorang pedagang itu disikapi oleh pedagang lainnya dengan mendatangi toko yang terbakar dan mengeluarkan barang-barang yang ada di toko itu. Warga dan pedagang di Pasar Taram sangat cemas karena lokasi kebakaran berdekatan dengan trafo listrik. Warga khawatir jika trafo tersebut ikut terbakar, maka pasokan listrik di daerah Taram akan terhenti selama beberapa hari. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran. Upaya pemadaman juga dibantu oleh 1 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Payakumbuh. Hanya dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan dan kebakaran itu hanya menghanguskan 3 petak toko. Salah satu pemilik toko yang menjual peralatan telepon genggam tak bisa berbuat banyak karena tak ada barang dagangannya yang bisa diselamatkan. Kalau awak tak tahu masalah itu awak di kampung tadi. Apa posnya habis terbakar kok? Habis ada. Tak ada yang tinggal ada. Armada 5 armada, 1 bantuan dari Kota Payakumbuh. Kebakaran 3 ruko di Pasar Taram, Kabupaten 50 Kota. Meski tak ada korban, kebakaran ini menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran diselidiki oleh polisi. Jona Pendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Di Padang Pariaman, masih ada objek wisata yang bebas dikunjungi oleh warga tanpa membayar sepeser pun, yakni pemandian Lubuk Jambu yang berada di Kanagarian Sikujua Tengah. Selain bisa menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa mandi di sungai yang airnya sangat alami. Ini menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat Pariaman maupun Padang Pariaman. Bahkan perantau menyempatkan diri mandi-mandi di tempat ini. Untuk mencapai Lubuk Jambu, hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Pariaman. Lubuk Jambu selalu ramai dikunjungi warga. Aliran sungai Batang Nareh menyajikan pemandangan alami dengan air yang sangat bersih. Selain mudah dijangkau, juga sangat cocok bagi liburan keluarga. Bagi yang hobi tantangan, dengan merogoh kocek 10.000 saja, sudah bisa berenang di aliran sungai memakai ban dalam mobil. Sepanjang 3 km sambil menikmati sensasi sungai yang masih asri ini. Namun wisata jenis ini tak bisa bebas begitu saja. Pengunjung harus ikut dalam rombongan dan dipandu pemuda setempat. Alhamdulillah sejuk,
nyaman dan airnya tetap terganti dan tempat pemandian ini gratis. Tempatnya alami, asri, gratis, nyaman untuk anak-anak karena ada tempatnya tuh, ya, ada yang dalam, ada pula yang dangkal. Konon ceritanya, aliran sungai Batangnare ini kerap dijadikan tempat berobat bagi warga di Pariaman, serta tempat untuk menutaskan ilmu silat bagi pendekar. Tak hanya itu, pemuda Pariaman yang hendak merantau dianjurkan untuk mandi di Lubuk Jambu ini. Secara histori lama, Batangnare ini adalah tempat berobat bagi orang dulunya. Jadi dulu konon cerita lamanya ketika ada yang sakit, mereka mandi namanya di Hulu Air. Namun kini suasana Lubuk Jambu tak lagi seram seperti dulu. Tempat yang dianggap keramat justru dijadikan objek wisata murah meriah bagi warga. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.